Kasus dugaan pemerasan yang menyeret nama Nikita Mirzani, Dr. Reza Gladys, dan Mail terus berkembang. Salah satu bukti yang menjadi sorotan adalah percakapan WhatsApp antara Mail dan Dr. Reza Gladys. Tapi pertanyaannya, apakah ini benar-benar pemerasan atau mungkin sekedar negosiasi bisnis? Mari kita analisa dengan metode penafsiran hukum. Dalam hukum pidana, ancaman adalah pernyataan yang memberikan tekanan atau paksaan kepada seseorang agar melakukan sesuatu yang menguntungkan si pelaku. Dok, Mail jamin dia nggak akan keluar dari mulutnya nama Dr. Reza. Tapi kalau lewat dari 1 tahun nggak tahu ya dok. Tapi kalau dari segi bahasa, menurut saya kalimat tersebut memiliki dua tafsir. Yang pertama adalah negosiasi. Mail menawarkan jaminan selama 1 tahun agar nama Reza tidak disebut. Kemudian ancaman terselubung. Jika tidak ada kesepakatan, ada kemungkinan nama Reza muncul setelah 1 tahun. Namun, di manakah unsur paksaan atau intimidasi? Karena dalam hukum pidana biasanya ancaman bersifat eksplisit, guys. Misalnya, kalau tidak bayar, saya akan membongkar rahasiamu. Tapi di sini kan kalimat Mail lebih bersifat opsional dan terbuka untuk tawar-menawar, yang lebih condong ke negosiasi dibandingkan pemerasan. Pemerasan dalam hukum pidana harus memenuhi beberapa unsur, guys. Yang pertama adalah adanya paksaan ataupun ancaman. Kemudian ancaman tersebut membuat korban merasa takut atau terpaksa. Yang terakhir adalah pelaku meminta keuntungan yang bukan haknya. Sekarang mari kita perhatikan apa respon dari Reza Gladys terhadap tawaran Mail. Dr. Reza jawab, aku lagi diskusi sama suami ya, tapi kalau bisa ya tadi aku bilang Mail. Nah, terus di bawahnya 1 tahun nanti bilangin aku lagi Mail, tanda tanya. Jika Reza Gladys merasa diperas, mengapa ada diskusi terlebih dahulu kepada suaminya? Kemudian jika adanya paksaan, mengapa masih bisa dinegosiasikan? Dalam kasus pemerasan, korban biasanya merasa terdesak dan tidak memiliki pilihan selain memenuhi tuntutan dari pelaku. Namun dalam teks ini kan Reza justru mempertimbangkan dan meminta waktu untuk berdiskusi dengan suaminya. Mari kita bandingkan dengan kasus-kasus pemerasan yang pernah terjadi. Yang pertama adalah pemerasan nyata. Seseorang mengancam akan menyebarkan rahasia pribadi kecuali diberikan sejumlah uang dalam waktu tertentu. Kemudian negosiasi bisnis. Seseorang ditawari opsi agar tidak dibahas di media sosial dengan sejumlah kesepakatan. Nah, dalam percakapan Reza Gladys dan Mail sepertinya tidak ada ancaman langsung ya guys, ataupun batas waktu yang ketat. Mail tidak memaksa Reza untuk membayar saat itu juga, melainkan membuka ruang untuk berdiskusi. Berdasarkan penafsiran gramatikal dan sistematis, menurut saya percakapan mereka lebih condong ke negosiasi dibandingkan pemerasan. Namun perlu dianalisis bukti lainnya guys, seperti rekaman suara ataupun tindakan di luar percakapan ini. Jadi apakah ini benar-benar pemerasan atau mungkin hanya dinamika tawar-menawar dalam dunia influencer? Hanya hukum yang bisa membuktikan.